Video ini buat kalian yang sering mengalami melihat angka kembar berulang-ulang. Dulu saya juga menganggap itu hanya kebetulan, tapi setelah berulang-ulang akhirnya penasaran juga. Nah, jadi di akhir video ini nanti kamu akan tahu apa sebetulnya fenomena itu dan bagaimana kamu bisa menggunakan apa yang disebut sebagai tanda-tanda sinkronitas. Oke, seperti apa kita akan bahas setelah yang satu ini. Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Oke, jadi kalau kalian baru mampir di sini, di channel ini saya membagikan berbagai hal terkait topik antara meditasi, mistik, dan metafisik. Bagaimana kamu menggunakan meditasi untuk belajar dari dalam dirimu dan menemukan guru jati. Jadi kalau kalian tertarik, silahkan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi. Oke, kita mulai dulu dengan apa sebetulnya fenomena kejadian ketika orang sering melihat angka kembar berulang-ulang. Jadi ada yang menyebutnya sebagai angka malaikat. Kalau penjelasan yang saya temukan, ini terkait dengan sistem kerja syaraf pikiran kita. Ada sebuah fitur yang diberi singkatan RAS atau dari bahasa Inggris singkatannya The Reticular Activating System atau sistem aktivasi retikular. Nah, fungsinya apa? Jadi, otak kalian itu seperti sirkuit listrik yang dalam setiap detiknya itu terjadi aliran informasi yang sangat banyak dan sangat cepat. Jadi, ini adalah satu fitur dari kemampuan pikiran manusia yang muncul dari sekumpulan syaraf di batang otak, membantu untuk memfilter aliran informasi ini tadi. Jadi dengan adanya fitur ini semacam melindungi kerja otakmu supaya tidak korslet. Nah, jadi ketika orang melihat angka yang berulang-ulang itu, bisa jadi karena orang tersebut overthinking. Jadi ketika kamu overthinking, ada semacam banyak hal yang sudah ditanamkan itu. Kemudian ini membuat kecenderungan kamu dalam setiap saat itu sensornya seperti diaktifkan untuk hal-hal yang kamu pikirkan tadi. Jadi fitur ini adalah bagian dari proses bagaimana manusia itu belajar menyerap informasi. Ketika kamu sedang di ruangan, kamu sedang membaca atau belajar sesuatu, tiba-tiba dia memanggil, dia langsung mengetahui secara sensor. Jadi ini yang dikatakan kemampuan pikiranmu itu multitasking. Kamu bisa mengerjakan banyak hal dalam sekali waktu dan berpindah-pindah di sana. Nah, ini fungsi kerja dari RAS tadi. Artinya kalau demikian, apapun yang menjadi muatan dalam alam bawah sadarmu saat itu, keyakinanmu, ini yang mendorong kamu melihat hal-hal tersebut seperti berulang-ulang dan kebetulan. Jadi ini penjelasan kalau kita mau netral secara skeptisnya ya. Maka kalau kalian belajar secara mistik, kita berproses. Apa yang kita percaya itu semua dari dasar yang bisa dipikir maupun yang tidak bisa dijangkau pikiran. Jadi kita selalu dalam kondisi perspektif netral. Jadi kita tidak terjebak dengan pikiran kita sendiri. Nah, cuma mungkin beberapa orang bisa menerima alasan itu. Tapi kalau kamu sering mengalami hal-hal tersebut, ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan bahwa angka itu seperti tidak dicari, tapi muncul begitu saja. Nah, kalau nanti kamu melakukan hal ini, ya kembali lagi tadi, kita percaya pada proses, pada satu alasan yang bisa diterima sekaligus dorongan dari intuisi kita yang mungkin saja memberikan aspek atau sisi lain dari informasi yang mungkin tidak bisa kita terima secara dimensi fisik saja. Oke, tadi penjelasan yang berasal dari sisi yang lebih logis ya. Tapi saya akan berikan pendapat saya dari perspektif lain karena saya percaya bahwa ada satu hal yang sudah bisa dilogikakan, sementara masih banyak hal lain yang belum bisa dilogikakan. Nah, itu perspektif saya. Kemudian saya mencoba mencari dari teks-teks kuno, itu memang ada sisi pandang yang sangat berbeda dengan sains modern. Jadi kalau sains modern, penjelasan itu tadi artinya bahwa semua fenomena terkait dengan aktivitas pikiran itu adalah karena produk dari
substansi fisik seperti otak, syaraf, dan sebagainya. Nah, berbeda di ajaran kuno. Kalau di ajaran kuno, pengakuan akan keesaan Tuhan itu adalah sebuah substansi yang tidak ada wujudnya. Yang Tesla katakan seperti gelombang getaran tadi. Jadi dia bekerja melalui wujud fisik. Jadi ini yang serba terbolak-balik kalau katakanlah dibuat perbandingan. Jadi saya sering mengulang-ulang secara sederhana bahwa ya otaknya televisi atau radio yang menangkap siaran. Siarannya dia ada di mana-mana dan tidak di mana-mana juga. Nah, kemudian terkait tadi fenomena. Saya bisa memahami ketika satu hal saya pernah ceritakan di video, saya bertemu dengan Gautama. Kemudian saya minta konfirmasi. Karena saya tahu kalau saya cerita hal-hal semacam ini dianggap halu. Kemudian dari situ saya meminta satu fenomena yang buat saya bisa jadi ukuran. Kalau ini bukan ibaratnya dari batas kesadaran saya. Nah, kalau ada satu saat diberikan sebuah dalam sensasi meditasi itu seperti kelistrikan dan otak saya kacau. Karena saya mengalami sebuah realitas yang tanpa batas tadi dalam sekali waktu. Seperti error dan saya akhirnya bisa memahami dan saya minta saat itu langsung berhenti. Karena kalau tidak, mungkin ya otak saya bisa error. Nah, kemudian, jadi ketika saya mulai terhubung dengan dimensi spirit itu, sisi lain diri kita yang tidak ada wujudnya, dia tetap menjaga free will, kehendak bebas kita. Maka dia hanya memberikan simbol-simbol atau pertanda. Jadi kalau mau dikatakan yang satu itu seperti ibaratnya yang punya skenario, sutradaranya, tapi dia tidak memerankan langsung. Jadi butuh sebuah komunikasi di situ dalam bentuk simbol-simbol. Oke. Kemudian yang menarik setelahnya adalah karena saya baru tahu tentang sacred geometry atau geometri suci. Apa itu geometri suci? Seperti yang kita temukan motif-motif yang geometris di bangunan-bangunan yang religius. Ternyata simbol-simbol itu sebetulnya adalah penerjemahan dari sudut-sudut atau angka-angka yang punya maksud tertentu. Jadi dari situ saya mulai bisa mengerti, oh berarti angka bukan sekedar angka. Angka itu sebuah bahasa universal. Nah, mulai dari momentum itu akhirnya saya kemudian sedikit lebih tahu bagaimana memanfaatkan simbol-simbol kemunculan angka-angka itu tadi, tapi juga tidak terjebak dengan logika atau muatan alam bawah sadar kita sendiri. Lalu kemudian bagaimana mengartikan angka-angka itu tadi, lalu memanfaatkan kemunculan-kemunculannya. Tips penting yang pertama harus kalian selalu ingat, oke? Jadi sisi mistik, kalau kita bicara tentang spiritualitas ini kan tentang arti, makna, dan segala hal yang tanpa batas. Jadi fondasi yang pertama yang mesti kamu pegang adalah selalu terkoneksi. Jadi kamu mulai pertama kali mendengarkan dirimu, mendengarkan bimbingan dalam batinmu. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena nanti kalau saya jelaskan tentang makna dari angka-angka itu bisa banyak versi. Kamu akan bingung. Jadi kamu balik prosesnya, kamu dengarkan batinmu dulu, baru biarkan semesta, biarkan Tuhan itu menunjukkan. Gitu. Kalau kamu mencari dulu, kamu akan bingung. Masih harus memperkirakan mana yang benar ya, semacam itu. Jadi arti yang muncul dari batinmu itu sudah sebuah petunjuk. Jadi tidak perlu ragu. Bukan berarti kamu tidak perlu tahu tentang gambaran angka-angka itu maknanya apa. Tapi itu juga akan sulit kamu hafalkan. Biarkan kamu tahu sekilas saja, ya kan, tidak perlu harus hafal. Tapi waktu kamu mendapatkan itu apa yang kamu rasakan atau terpikirkan, baru kemudian minta konfirmasi atau bimbingan dari Tuhan, dari semesta, supaya itu lebih diperkuat. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara bagaimana langkah-langkahnya ketika kamu mengalami kejadian fenomena melihat angka kembar berulang-ulang. Langkah yang pertama, jadi ketika kamu pas melihat, kamu pause atau kamu berhenti sebentar, ya, kamu tenangkan dirimu. Lalu setelah kamu tenang, coba kamu periksa batinmu, kamu tanyakan apa ya yang
saya barusan atau belakangan ini sedang saya pikirkan. Karena itu menjadi data mana yang akan dikonfirmasi dengan tanda-tanda itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah sewaktu tadi kamu mengalami, pastikan kamu dalam kondisi emosi yang tenang. Tidak terburu-buru, tidak dalam tekanan atau emosimu lagi marah. Pokoknya itu muncul benar-benar pas kamu itu dalam suasana, ya kan, yang tenang, rileks, macam itu. Supaya apa? Supaya kamu tidak terjebak dengan tadi yang saya katakan dengan sistem RAS tadi. Karena apapun kita itu seperti secara bawah sadar bekerja secara indera, baik penglihatan maupun pendengaran itu pada hal-hal yang dipengaruhi oleh emosi kita. Lalu langkah kedua adalah tadi, bagaimana kamu mengartikan angka-angka itu dengan kondisi yang sudah tadi kamu periksa dalam batin. Caranya bagaimana? Sederhana, kamu bisa lakukan ini cara saya. Kamu sendiri nanti bisa modifikasi seperti apa. Jadi kamu membangun koneksi, bayangkan kamu terkoneksi dengan sumber. Bayangkan bola saya masuk lewat cakra mahkotamu, kemudian turun di cakra jantungmu. Sambil kamu pegang dadamu, ya, kamu rasakan benar-benar di situ ada ketenangan, kamu tidak deg-degan, ya kan. Lalu kamu mengucap dalam hati pada Tuhan, apa maksud ini semua? Apa arti petunjuk itu tadi? Kemudian jangan ragu. Apapun yang kamu pikirkan, kamu membuat sebuah dugaan, itu sepenuhnya adalah bagian dari free will-mu, kehendak bebasmu. Ya, jadi apapun yang keluar kalau batinmu tenang, itu berarti kamu sudah dalam bimbingan dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Oke. Nah, sekarang berikutnya, langkah terakhir adalah selalu bersyukur dan mengucap terima kasih. Jadi setelah kamu tadi, entah saat itu kamu menangkap, bisa menerjemahkan atau tidak, tapi dalam batinmu, kamu sudah berterima kasih atau mengucap syukur bahwa ini petanda atau sinyal yang kamu akan terus proses terkait dengan apa itu masalahmu atau doamu dan sebagainya. Nah, ketika hal ini kamu biasakan, otomatis intuisimu akan jadi semakin lebih nyambung, lebih cepat. Dan nanti seiring dengan itu, kamu juga meningkatkan, kalau orang mengatakan kemampuan mata ketiga ya, sama sebenarnya. Nanti akan terasa bagaimana arti atau makna itu bisa muncul dari gambaran, bisa lewat mimpi, bisa lewat suara pikiran, suara hati, dan sebagainya. Sekarang saya akan berikan secara singkat nih, gambaran makna-makna dari angka tadi. Setelah kamu melakukan sebelumnya 3 langkah tadi, jadi kamu percaya dulu pada bimbingan batinmu dari suara hatimu sendiri, baru kamu mencari nanti di internet ya kan, penjelasannya, detailnya seperti apa. Saya hanya di sini bagikan sebagai pengingat saja, gambaran sederhananya. Angka, jumlah digitnya itu sebagai konfirmasi kekuatan. Maksudnya kalau 2 digit dengan 3 digit, otomatis pesannya lebih kuat atau konfirmasinya lebih kuat, semakin digitnya itu semakin banyak. Ya, jadi rumus sederhana. Nah, kita mulai dulu dari angka 1. Angka 1 itu seperti kamu dicolek, connect. Jadi intuisimu tersambung, seperti kamu dipanggil dan kamu menengok. Nah, gambarannya semacam itu. Jadi ketika kamu menemukan angka 1, oh, jadi ada panggilan semacam itu. Kemudian angka 2. Angka 2 sama tadi, gambarannya setelah kamu dipanggil, kamu menengok, sinyalnya mulai terhubung. Artinya alignment ya, kalau bahasa Inggris itu keselarasan, terkoneksi dengan dimensi dirimu dalam sisi spirit. Nah, lalu angka 3. Angka 3 itu adalah petunjuk yang memperkuat bahwa kamu sudah mulai terhubung dan kamu mendapat support, bimbingan dari malaikat pembimbing lah, dari Tuhan, dari semesta, sebagai konfirmasi. Lalu angka 4. Angka 4 ini kamu ingat-ingat saja, seperti kursi, kakinya 4. Ini menandakan stabilitas dan proteksi. Jadi kalau kamu pas apa yang kamu rasakan saat itu, kamu mencari jawaban, temukan angka 4, oh berarti saya dalam perlindungan atau ini sudah ada kemantapan bahwa ini jalannya.
Lalu berikutnya angka 5. Angka 5 ini sinyal perubahan. Jadi 5 ini kan angka di tengah-tengahnya. Jadi kamu bersiap-siap. Perubahan sedang dalam proses. Nah, kemudian angka 6. Angka 6 ini sebagai tindak lanjut dari sebuah perubahan atau arah mana yang kamu sudah bimbing tadi. Ketika kamu melihat angka 6, itu kamu seperti disuruh memikirkan ulang atau refleksi supaya kamu bisa membedakan mana yang ditunjukkan dan mana yang membatasi kamu dari jalan yang sudah ditunjukkan. Oke. Kemudian angka 7. Angka 7 ya tujuan, goal, atau bisa dikatakan juga luck. Itu sebagai bentuk penambah kekuatan bahwa oh kamu sudah pada jalannya, sudah menuju tujuan. Kemudian angka 8. Angka 8 itu simbol infinity, tanpa batas, juga simbol keseimbangan, yin yang. Jadi ketika kamu mendapatkan gambaran dari angka 8, kamu mulai percaya pada segalanya adalah mungkin, tidak ada batasan. Spiritualitas itu kan tentang tanpa batas, percaya pada satu hal yang dalam bimbingan, dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Lalu angka terakhir adalah 9. 9 ini angka paling besar atau sebagai fase akhir, juga sebagai pertanda untuk melepaskan. Percaya sepenuhnya bahwa siklus itu nanti akan berbarui. Jadi kalau 1 itu tanda connect, 9 itu tanda untuk beralih pada realitas yang berbeda. Oke ya, jadi ini gambaran singkatnya. Nanti kamu bisa baca-baca sendiri ya kan, karena ada banyak tafsiran di sana. Kalau kamu minta petunjuk, nanti itu akan mengkonfirmasi. Tapi kalau kamu mencari dulu, kamu akan bingung. Maka selalu pertama kali dengarkan batinmu. Kemudian supaya tidak terjebak dengan RAS tadi, overthinking, terjebak dengan egomu, pastikan selalu cek emosimu ketika kamu mendapat. Jadi semakin kamu sering bermeditasi, kamu semakin tenang, frekuensimu menjadi semakin optimal, dan intuisimu menjadi lebih peka. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka, berikan like, silakan share, komentar kalau ada beberapa hal yang mungkin masih mengganjal atau belum jelas. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.